Halo teman-teman, pada video ini saya akan mereview beberapa bab dari buku Stop Pikun di Usia Muda, yaitu dari bab 3 sampai bab 6. Nah, bab-bab ini membahas tentang pemeriksaan fungsi otak, pencegahan pikun, pola makan sehat, serta cara penanganan jika sudah mengalami kepikunan. Nah, pada bab 3, penulis menekankan bahwa kesehatan otak harus diperiksa sebelum muncul kepikunan. Nah, banyak orang baru sadar gitu saat kondisinya sudah semakin parah, padahal penurunan fungsi otak terjadi secara bertahap gitu. Jadi fungsi otak yang perlu diperhatikan meliputi kemampuan mengingat, berkonsentrasi, dan berpikir. Nah, jika mulai muncul gejala seperti mudah lupa, sulit fokus, atau sering bingung, itu bisa menjadi tanda awal gangguan kognitif. Nah, karena itu pemeriksaan fungsi otak sangat penting, baik melalui tes medis maupun dengan mengenali perubahan dalam diri sendiri. Nah, pada bab 4 itu menjelaskan bahwa kepikunan bukan sesuatu yang bisa dicegah. Justru pencegahan dapat dilakukan sejak usia muda melalui gaya hidup sehat. Nah, di sini ada beberapa cara pencegahan, antara lain yaitu rutin berolahraga, aktif berpikir dan belajar, mencegah hubungan sosial, terus mengelola stres, terus mengontrol penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Nah, penulis juga yaitu Yuda Turana menekankan bahwa aktivitas otak yang terus dilatih akan membantu menjaga fungsi kognitif tetap optimal. Nah, selanjutnya pada bab 5 dijelaskan bahwa makanan memiliki peran sangat penting dalam menjaga kesehatan otak. Otak membutuhkan nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik. Nah, di sini ada contoh, di buku ini ada contoh makanan yang baik untuk otak, antara lain itu adalah sayur, buah, ikan yang mengandung omega 3, terus kacang-kacangan. Nah, sebaliknya, makanan tinggi lemak, jenuh, dan gula berlebihan dapat mempercepat penurunan fungsi otak. Oleh karena itu, pola makan sehat sangat penting untuk menjaga daya ingat dan konsentrasi. Nah, yang terakhir yaitu bab 6. Di bab ini itu membahas langkah yang harus dilakukan jika seseorang sudah mengalami kepikunan. Nah, penulis juga di sini menjelaskan bahwa kondisi ini memang sulit untuk disembuhkan sepenuhnya, tapi masih bisa dikendalikan agar tidak semakin parah. Nah, di sini di buku ini ada penanganan yang dapat dilakukan, antara lain itu terapi obat-obatan sesuai anjuran dokter, terus stimulasi otak melalui aktivitas, terus dukungan keluarga, lingkungan, teman, terus menjaga rutinitas harian. Nah, selanjutnya itu peran keluarga juga sangat penting dalam membantu penderita agar tetap merasa nyaman dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Mungkin dari bab 3 sampai bab 6 kita dapat memahami bahwa kesehatan otak itu harus dijaga sejak dini melalui pemeriksaan, pencegahan, pola makan sehat, dan penanganan yang tepat. Nah, pesan utama dari buku ini itu yaitu bahwa kepikunan bukan hal yang datangnya yang secara tiba-tiba, tetapi bisa dicegah dan dikendalikan dengan gaya hidup yang sehat. Nah, sebagai mahasiswa, kita sangat-sangat perlu untuk memulai peduli terhadap kesehatan otak dari sekarang agar dapat menjaga kualitas hidup kita di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.